Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali bertemu dalam kajian kitab Nida'un ila Murabbin wal Murabbiyat. Kita sampai pada wasaya Luqmanul Hakim libni. Wasiat Luqmanul Hakim kepada anaknya. Qala Allah Ta'ala wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuh. Ketika Luqman berkata kepada anaknya dan dia waktu itu sedang memberikan nasihat kepada anaknya. Di sini tentunya tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak membutuhkan nasihat. Seorang anak juga membutuhkan nasihat. Ya, walaupun dia masih anak-anak, tapi tetap dia membutuhkan pengajaran, tetap membutuhkan pelajaran, tetap membutuhkan pengarahan. Seperti Luqmanul Hakim berkata kepada anaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak riwayat beliau mengajarkan adab, beliau memberikan nasihat kepada anak-anak. Contohnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Ibnu Abbas, apa kata beliau? Ya ghulam, ihfazillah yahfazuka. Wahai anak, wahai bocah, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajiduhu tujahak. Jagalah Allah, engkau akan dapati Allah berada di hadapanmu. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kamu meminta, mintalah kepada Allah. Kalau engkau membutuhkan pertolongan, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat Rasulullah kepada anak-anak. Beliau juga berkata kepada seorang anak yang makan dengan tangan yang bukan tangan kanan dan tidak bismillah. Apa kata beliau? Ya ghulam, samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Hai anak, hai bocah, sebutkan bismillah, makan dengan tangan kanan, makanlah makanan yang ada di dekatmu. Ini nasihat ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Dan Luqmanul Hakim memberikan satu nasihat yang terpenting untuk anaknya. Yang terpenting untuk anaknya yaitu wa huwa ya'idhu, dia sedang memberi nasihat. Apa nasihatnya? Yang pertama, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai ananda, janganlah engkau mensekutukan Allah. Innasyirka la dzulmun adzim, karena sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang sangat berat. Tidak ada kezaliman yang lebih berat melebihi kezaliman mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah ditanya tentang dosa yang paling besar. Ya Rasulullah, ayyu dzambin aqdham? Ya Rasulullah, dosa apakah yang paling berat? Rasulullah mengatakan, antaj'alu lillahi niddan wa huwa khalaqak.
engkau jadikan sekutu untuk Allah, padahal Allah yang telah menciptakan engkau. Seharusnya apabila Allah yang menciptakanmu, maka seharusnya yang engkau sembah hanya Allah, bukan malah menyembah apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya bunayya la tusyrik billah, wahai ananda, janganlah engkau mensekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun azim, karena sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang sangat berat. Ihdar syirk fi ibadatillah, ya artinya yaitu hati-hati kalian mensekutukan Allah dalam beribadah. Kaddu'ail amwati wal ghaibin, seperti berdoa kepada mayat dan kepada orang-orang yang tidak ada di tempat. Seperti misalnya kalau ada seorang sengaja pergi ke kuburan, di kuburan itu dia berdoa kepada si penghuni kuburan, mohon dapat jodoh, mohon rezekinya dilapangkan, dan banyak hal-hal dagangannya dilariskan. Demikian. Tapi dia tidak minta kepada Allah, dia minta kepada si penghuni kuburan. Ini syirik akbar. Pelakunya bisa keluar dari Islam. Karena yang seharusnya dia berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dia meminta kepada orang yang tidak ada di tempatnya. Misalnya kita punya syekh misalnya. Syekh kita misal di Jakarta, kita di Medan. Ya, kita mau minta, Syekh, tolonglah mudahkan urusan saya. Loh, kok bisa? Ya. Bahkan sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang anak manusia, misalnya ya mengangkat ember lah, ember yang isinya air hanya 5 liter. Kan bisa tuh manusia membawanya. Tapi kita meminta kepada orang yang tidak ada di hadapan kita. Kita minta guru kita. Misalnya kalau ada guru kita di depan kita, kita minta tolong, Ustadz tolong dibawakan, pegangkan ember saya ini Ustadz, misalnya. Kan boleh. Dan bisa. Boleh. Tapi kalau ustadznya tidak ada di tempatnya, ustadznya ada di Jakarta misalnya, kemudian ketika dia ingin agar embernya ini yang berisi air 5 liter itu dipegangkan, Ustadz tolonglah pegangkan ember saya yang isinya 5 liter. Kok bisa dia berdoa minta seperti itu? Bukankah ustadznya tidak ada di sana? Yang seperti ini ikhwah, tidak akan mungkin seseorang melakukan itu kecuali dia punya keyakinan sesuatu terhadap si ustadz. Ya, dia meyakini si ustadz bisa menolong dia walaupun dia tidak ada di tempat. Dan ini termasuk kesyirikan ikhwah. Kemudian faqad qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Rawahu Tirmidzi. Doa itu merupakan ibadah. Doa adalah ibadah. Allah Subhanahu wa taala firman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhan kalian berkata, doalah kepadaku, mohon kepadaku, berdoalah kepadaku, astajib lakum, maka aku akan kabulkan doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang takabur, yang enggan untuk beribadah kepadaku, artinya untuk berdoa kepadaku. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang takabur, enggan untuk beribadah kepadaku, maksudnya berdoa kepadaku, saya dakhuluna jahannam madakhirin, akan masuk ke dalam neraka jahanam yang hina. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi ad-du'a huwal ibadah. Doa itu merupakan ibadah. Bahkan ikhwah, para ulama membagi doa itu ada doaul ibadah, ad-du'aul mas'alah. Doa ibadah itu ya seperti kita sholat, itu doa. Ya. Puasa itu juga doa. Makanya ketika Rasulullah didatangi oleh seorang sahabat yang bernama Abu Umamah Al-Bahili. Abu Umamah Al-Bahili bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, akhbirni an amalin yudkhilunil jannah. Ya Rasulullah, beritahukan kepadaku satu amalan yang dapat memasukkan aku ke dalam surganya Allah. Apa kata beliau? Alaika bisyam fa innahu la mislalah. Hendaklah kamu berpuasa karena tidak ada satupun yang sama dengan ibadah puasa dalam memasukkan orang ke dalam surganya Allah. Jadi dia berpuasa
seolah dia sedang berdoa, ya Allah masukkan aku ke dalam surga. Ya Allah dengan puasa ini mudahkan aku masuk ke dalam surga. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi itu namanya doa ibadah. Makanya sholat ada keistimewaannya, ada yang kita inginkan dari sholat, zakat, puasa, sedekah dan lain-lainnya. Itu semua doa al-ibadah. Ada doaul masalah, doa ya sesuai dengan permohonan kita, permintaan kita. Kita ketika sakit kita mohon untuk sehat. Ya. Kita dalam kondisi yang ekonomi sempit kita mohon Allah beri kelapangan dalam ekonomi. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya. Atau apalagi kita akan mengikuti suatu ujian. Semoga kita lulus ujian. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya doa al-mas'alah. Falamma nazala qaulullah ta'ala, ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Al-An'am ayat 82. Dan sesungguhnya orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu, merekalah orang-orang yang berhak mendapatkan keamanan, wa hum muhtadun, merekalah orang yang mendapatkan hidayah. Mendengar ayat ini, syaqqa dzalika 'alal muslimin. Para sahabat pada waktu itu merasa risau. Faqalu, mereka mengatakan, ayyuna lam yadhlim nafsah. Memang apa ada di antara kita yang tidak menzalimi dirinya sendiri? Karena kan di sini Allah katakan walam yalbisu imanahum bidzulmin. Bidzulmin, zulmin ini menunjukkan keumuman, kezaliman jenis apa saja. Kezaliman ikhwah terbagi 3. Kezaliman yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kezaliman kesyirikan. Ya, kesyirikan. Yang kedua, kezaliman seorang hamba terhadap dirinya sendiri. Ketika dia melanggar apa yang diharamkan oleh Allah, berarti dia sedang merusak dirinya sendiri. Yang ketiga, kezaliman seorang hamba terhadap hamba yang lain. Ya, terhadap hamba yang lain. Makanya ketika Allah mengatakan walam yalbisu imanahum bidzulmin, karena ini zalim itu banyak macamnya. Di antaranya seorang yang menzalimi dirinya sendiri. Kata sahabat, ayyuna lam yadhlim nafsah. Apa ada di antara kita yang tidak pernah menzalimi dirinya sendiri? Karena setiap maksiat yang dilakukan oleh seseorang, maka dia berarti sedang menzalimi dirinya sendiri. Padahal Rasulullah katakan, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam itu pasti bersalah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertaubat. Berarti kan tidak ada seorang pun yang tidak bersalah, tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Demikian, seorang yang melakukan dosa berarti dia sedang menzalimi dirinya sendiri. Lantas yang tidak menzalimi dirinya, siapa di antara kita yang enggak menzalimi dirinya sendiri? Kata sahabat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa kadzalik, bukan itu maknanya, kata Rasulullah. Innama huwa syirik. Yang dimaksud kezaliman di sini, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, dan orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Kezaliman yang dimaksud di sini adalah bukan semua jenis kezaliman, tapi yang dimaksud zalim di sini adalah kesyirikan. Ya, innama huwa syirik. Yang dimaksud dengan kezaliman di sini adalah kesyirikan. Alam tasma' qaulu Luqman li ibnih. Tidakkah kalian mendengar ucapan Luqman kepada anaknya? Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai ananda, janganlah engkau mensekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kezaliman itu, kesyirikan itu merupakan kezaliman yang sangat berat. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, dan orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu. Merekalah orang-orang yang aman. Maksudnya aman di sini aman dari azab neraka. Aman dari azab neraka. Hanya saja para pemufassir ikhwah
Membagi aman di sini, aman dari azab neraka ini dibagi dua. Pertama, amanul minal azab, yaitu al-amnu minal azab, min azabin nar, aman dari azab neraka. Artinya mereka yang tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kesyirikan, mereka aman dari azab neraka, alias mereka tidak masuk neraka. Itu makna pertama, yaitu al-amnu min azabin nar. Yang kedua, al-amnu, bagaimana kalau seandainya dia orang beriman yang tidak mensekutukan Allah tapi banyak dosanya? Maka orang ini al-amnu min khuludin nar. Al-amnu min khulud finnar, yaitu aman dari kekalnya dalam neraka. Jadi ada dua makna aman di sini. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, dan orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan, ulaika lahumul amnu, merekalah yang pasti aman dari azab neraka apabila dia tidak melakukan kezaliman, ya, dan dia tidak melakukan kejahatan, maka dia aman dari masuk neraka. Al-amnu minan nar. Yang kedua, al-amnu min khuludi finnar. Yang kedua yaitu aman dari kekalnya dalam neraka. Wahum muhtadun, merekalah orang-orang yang mendapat hidayah. Itu wasiat yang pertama, yaitu wasiat jangan mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Dan sesungguhnya kami mewasiatkan kepada manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya, di mana ibunya telah mengandungnya, wahnan ala wahnin, kesusahan di atas kesusahan, wa fisaluhu fi amain, kemudian dia juga menyusui anaknya selama 2 tahun. Anishkurli, bersyukurlah kalian kepadaku, wali walidaika, dan kepada kedua orang tuamu, ilayyal masir, kepada akulah engkau akan kembali. Ikhwah, summa qarrana wasiyatahu iyyahu bi'ibadatillahi wahdah albirra bil walidaini li'azami haqqihima. Kemudian setelah Luqmanul Hakim mewasiatkan manusia untuk beriman dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, lantas diperintahkan lagi mereka untuk berbakti kepada kedua orang tua karena besarnya hak mereka terhadap anaknya. Fal ummu hamalat waladaha bi masyaqqatin, seorang ibu mengandung anaknya dengan kesulitan. Wal abu yatakallafa bil infaq, sementara si ayah dia dibebani untuk memberikan nafkah kebutuhan. Fastahaqqa minal waladi syukrulillah wa liwalidayhi, oleh karena itu anaknya wajib untuk mensyukur Allah, bersyukur kepada Allah dan kepada kedua orang tuanya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Luqmanul Hakim kembali melanjutkan nasihatnya, apabila mereka berdua, artinya kedua orang tua yang wajib bagi kita seorang muslim untuk berbakti kepada mereka, ya, bahkan kalaupun mereka orang kafir, maka kita tetap wajib untuk berbakti kepada mereka. Hanya saja wa in jahadaka ala an tusyrika bi, kalau mereka berupaya, mereka berusaha semaksimal mungkin ala an tusyrika bi, agar engkau mensekutukan aku, fala tuti'huma ma laysa laka bi ilm, kamu tak punya ilmu tentang itu, fala tuti'huma, maka janganlah kamu mentaati mereka. Begitupun wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, tapi semasa di dunia kamu tetap wajib untuk berbakti kepada mereka. Wattabi' sabila man anaba ilayya,
Dan ikutilah jalur orang-orang yang menyerahkan dirinya kepadaku. Summa ilayya marji'ukum, kemudian hanya kepadaku engkau akan kembali. Fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan aku akan menceritakan apa yang telah kalian lakukan. Luqman ayat 15. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir, ai anna harsan 'alaika kull hirsi an tutabi'uhuma ala dinihima. Artinya hendaklah kalian benar-benar memperhatikan agama mereka berdua. Fala taqbal minhuma dzalik. Ya. Jangan kalian mengikuti agama mereka, jangan menerima agama mereka. Wala yamna dzalika min an tusahibu ma fi dunya ma'rufa. Namun begitu pun bukan berarti kalian tidak boleh berbuat baik kepada mereka. Jadi walaupun orang tua itu bukan orang Islam, si anak sudah masuk Islam, namun tetap saja dia wajib berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian ai muhsinan ilaihima, artinya tetap berbuat baik. Wattabi' sabil mu'minin, dan ikutilah jalur-jalur orang yang beriman. Aqulu yu'ayyidu hadzal qaul Nabi SAW, la ta'ata li ahadin fi ma'siyatillah, innamat ta'atu bil ma'ruf. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada ketaatan kepada siapapun dalam rangka mendurhakai Allah, ya. Kemudian innamat ta'ah fil ma'ruf, sungguhnya ketaatan itu hanya dalam innamat ta'ah fil ma'ruf, sungguhnya ketaatan itu hanya dalam kebaikan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Kemudian nomor 4, ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardal fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Wahai ananda, sungguhnya apabila engkau memiliki biji sawi, fataku fi sakhratin, biji sawi ini ada di tengah di padang pasir, au fis samawat, atau berada di langit, au fil ardi, atau di salah satu tempat di bumi, ya'ti bihallah, Allah akan datangkan itu di hadapanmu. Artinya sekecil apapun kita melakukan satu amalan, dimanapun kita berada, Allah akan datangkan. Allah akan tunjukkan kepada kita akan amalan yang kita lakukan tersebut. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat baik sebesar biji sawi pun akan dia lihat. Sebagaimana barang siapa yang berbuat buruk walaupun hanya sebesar biji sawi, dia akan lihat. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya'ti bihallah aw fil ardi ya'ti bihallah. Allah akan datangkan itu. Sungguhnya Allah itu maha lembut dan maha khabir. Qala Ibnu Katsir, ai innal madlamata awil khati'ata, sungguhnya kezaliman dan kesalahan, law kanat mithqala habbatin khardalin, seandainya dia hanya sebesar biji sawi, ahdarahallah ta'ala yaumil qiyamah, Allah akan datangkan, Allah akan perlihatkan pada dia nanti hari kiamat. Hina yada'ul mawazin al-qist, sehingga diletakkan timbangan keadilan nanti di hari kiamat. Wajaza 'alaiha in khairan fa khairan. Kemudian Allah akan membalas kebaikan mereka. Jika semasa di dunia dia dalam keadaan baik, maka dia akan dibalas juga dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in syarran fa syarran, apabila buruk maka Allah akan membalas juga dengan keburukan nanti di hari kiamat. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Yang kelima, ya bunayya aqimis shalah. Yang kelima yaitu wahai ananda, tegakkan salat. Addiha bi arkaniha wa wajibatiha bi khusyu'. Laksanakan rukun-rukun dan wajib-wajibnya dengan kekhusyuan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nomor 6, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Suruhlah berbuat baik dan larang berbuat mungkar.
bil lutfi wal lin biduni syiddah, dengan lemah lembut, dengan santun dan bukan dengan kekasaran. Yang nomor 7, wasbir ala ma asabak, bersabarlah atas apa yang menimpamu. Ilmun annal amra bil ma'rufi wan nahi 'anil munkar sayanaluhu adza fa amara bis sabr. Karena sudah dimaklumi bahwasanya setiap orang yang menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat mungkar, dia pasti akan mendapatkan gangguan dalam proses dakwahnya tersebut. Akan diganggu, ya, mungkin pembunuhan karakter misalnya, atau menyebarkan isu-isu yang tidak benar. Demikian ikhwah. Dalam masalah ini, haruslah dia bersabar, ya, bersabar. Sayanaluhu adza fa amarahu bis sabr. Dia pasti akan mendapat gangguan dari orang-orang, maka dia wajib untuk bersabar. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'min ladzi la yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairum minal mu'min la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Rawahu Ahmad. Sebagaimana juga firman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin yang berbaur dengan manusia, ya, berbaur dengan manusia. Wa yasbir ala adahum, dan dia sabar terhadap gangguan-gangguan yang dilakukan oleh tetangganya. Maka afdalu minal mu'min, itu akan lebih baik. Mukmin alladzi la yukhalitun nas, itu lebih baik dengan seorang mukmin yang tidak bercampur baur dengan manusia, wala yasbir ala adahum, dan dia tidak sabar atas segala gangguan yang menimpa dirinya. Nomor 8, inna dzalika min azmil umur, sungguhnya hal itu termasuk perkara yang harus pasti terjadi. Ai inna sabra 'ala nas liman azamal umur, sesungguhnya kesabaran itu bagi manusia, yaitu bagi orang-orang yang sudah mempunyai tekad dalam melakukannya. Wala tusa'ih khaddaka linnas, janganlah engkau memalingkan pipimu dari manusia. Ai wastikbaran 'alaihim, karena merasa hebat dibandingkan mereka. Walakin alanna janibak wa absata wajhak ilaihim, tapi hendaklah kamu bersikap sopan dan santun di hadapan mereka, dan dengan wajah yang berbinar-binar di hadapan mereka. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah, sungguh engkau tersenyum di wajahmu itu sungguh engkau tersenyum di wajah, tersungging senyuman di wajahmu yang kamu berikan kepada temanmu, senyuman tersebut laka sadaqah, maka itu merupakan sedekah. Rawahu Tirmidzi. Yang ke-10, wala tamshi fil ardi maraha, janganlah kalian itu berjalan di muka bumi maraha, dengan sombong, ay khuyala mutakabbiran jabbaran anidan, seperti orang yang khuyala, sombong, angkuh, ya, keras kepala. La taf'alu dzalika bi bughdika Allah, ya, la taf'alu dzalika ya baghiduka Allah, janganlah kalian lakukan hal itu karena engkau pasti akan dimarah oleh Allah Subhanahu wa taala. Walihada qala Allah taala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala firman, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang sombong dan angkuh. Al-mukhtalun mu'jibun fi nafsihi wa fukhur ala ghairihi. Mukhtal ini ikhwah seorang yang kagum dengan dirinya sendiri. Ya, itu mukhtal. Seorang yang kagum dengan dirinya sendiri. Fakhur, kalau fakhur dia sombong tapi terhadap orang lain. Ya, mukhtal seorang yang sombong, karena sombongan itu muncul dari apa? Dia merasa dirinya lebih dibandingkan yang lain. Ya, lebih dibandingkan yang lain. Ada yang fakhur, ya, itu mukhtal. Fakhur, kalau fakhur itu dia sombong, memperlihatkan kesombongannya di hadapan orang lain. Baik.
Yang nomor 11, waqsid fi masyik. Hendaklah kamu berjalan dengan pertengahan. Ai la tubaligh fil kalam. Imshi masyian muqtasidan. Berjalanlah kamu dengan berjalan yang sedang. Laisa bil but'i mutasyabbit. Bukan dengan cara jalan yang sangat lambat. Wala bis sari'atil mufrid. Dan juga tidak dengan cara terlalu cepat, kelewat cepat. Bal adlan wasatan baina bain. Tapi seharusnya itu harus bal adl, hendaklah dia harus adil, ya. Wasatan baina wa bain, ya. Hendaklah dia pertengahan, tidak yang ini, tidak yang itu. Waqsid fi masyik. Sedangkan kecepatan jalanmu tidak terlalu lambat begitu dan juga tidak terlalu cepat. Jadi yang sedang-sedang saja. Nomor 12, waghdud fin sautik. Rendahkan suaramu. Ai la tubaligh fil kalam. Jangan kamu berlebihan dalam berbicara. Fala tarfa'u sautaka fima la faidata fihi. Janganlah engkau mengangkat suaramu untuk satu hal yang enggak berfaedah. Walihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah berfirman, inna ankar aswati la sautul hamir. Sesungguhnya suara yang paling buruk adalah suara keledai. Qala Mujahid, ya, qala Mujahid. Apa yang dimaksud dengan suara keledai ini? Inna aqbahal aswati la sautul hamir. Yang dimaksud dengan suara yang paling buruk adalah suara keledai. Ai ghayatu min rafi'i sautihi annahu yushbihul hamir fi uluwihi wa rafi'ihi, di mana orang tersebut menguatkan suaranya, mengangkatkan suaranya atau teriak-teriak sehingga dia suaranya mirip dengan keledai yang teriak-teriak. Karena suara keledai itu kalau dia keluarkan suaranya itu berteriak seperti sesuatu yang berteriak. Demikian ikhwah, dan sangat buruk suaranya. Makanya kalau ada seorang yang dia berbicara teriak-teriak, dia itu sedang menyerupai keledai. Demikian ikhwah. Wa ma'ahadha huwa baghidatun ilallah. Di samping itu dia juga mendapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha tashbihu bil hamir. Ini merupakan penyerupaan dengan keledai, yaqtadi tahrimuhu wa dhammu ghayat dham. Penyerupaan ini seperti keledai, hal itu jelas menunjukkan bahwasanya hukumnya haram, ya, hukumnya haram dan dicela, ya, sangat dicela. Li'anna Nabi SAW qala, karena Nabi SAW bersabda, laisa minna mathalus su', tidak ada seorang pun di antara kami yang memiliki permisalan yang buruk. A'idun min fi hibatihi kal kalbi ya'udu fi kai'ihi. Seorang yang mengembalikan apa yang telah dia berikan, meminta apa yang telah dia berikan, sungguhnya hal ini sama seperti, ya, sungguhnya hal ini sama seperti anjing yang menjilat muntahnya sendiri. Ya, anjing yang menjilat muntahnya sendiri. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyerupai anjing dengan orang yang sudah memberi lantas dia mengambil apa yang dia berikan. Apa yang sudah dia berikan. Maka permisalan orang tersebut seperti permisalan seekor anjing yang menjilat muntahnya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian ikhwah, idza sami'tu aswata dikah fasalullaha min fadlih. Apabila kalian mendengar suara ayam, maka mohonlah kepada Allah akan keutamaannya. Fa innaha ra'at malakan. Karena sesungguhnya ayam itu melihat melihat malaikat. Fa idza sami'tum nahikul khamir. Fa idza sami'tum nahikal hamir. Apabila kalian melihat adanya jeritan keledai, fata'awwadzu billahi minasyaitan. Hendaklah kalian
mohon perlindungan kepada Allah dari gangguan setan. Fa innaha ra'at syaitanan, karena sesungguhnya keledai itu sedang melihat setan. Jadi ada dua di sini ikhwah. Apabila ada seorang yang mukmin, seorang muslim, dia mengucapkan ucapan, ya, seorang muslim dia dia menguatkan ucapan-ucapannya, kasar ucapan-ucapannya, maka hendaklah dia perbaiki, ya, hendaklah dia perbaiki, karena ucapan seperti itu sama seperti setan yang sedang berucap, ya, teriak-teriak. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Taib. Jadi di sini, ya, di hadis yang terakhir yang kita sebutkan ini, bahwasanya kalau kita mendengar ada ayam yang sedang berkukuruyuk begitu, ya, sedang berkukuruyuk, maka hendaklah dia mohon doa pada Allah Subhanahu wa taala. Mohon karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena itu ayam melihat malaikat. Tapi kalau yang kita dengar adalah suara keledai, maka mohonlah kepada Allah dari gangguan setan, karena itu keledai melihat setan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Itulah 12 wasiat dari Luqmanul Hakim kepada anaknya. Dan dari wasiat ini bisa diambil kesimpulan, beberapa kesimpulan, ya, ada 12 kesimpulan. Yang pertama yaitu masyru'iyatu wasiyatil walid libnihi bima yanfa'u fid dunya wal akhirah. Yaitu disyariatkannya orang tua mewasiatkan kepada anak-anak, memberikan nasihat kepada anak-anak. Dengan nasihat apa saja? Nasihat yang berguna untuk dia di dunia dan di akhirat. Nomor 2, bada'u bit tauhid wa tahdhiri minasyirki li'annaha zulmun yahbitul a'mal. Hendaklah dia nasihat itu dimulai dengan cara menegakkan tauhid, ya, dan mewaspadai kesyirikan, karena sesungguhnya kesyirikan itu, ya, dapat menghapuskan seluruh amalan-amalan kebaikan kita. Nomor 2, wujubu syukur lillah. Nomor 3 yaitu wajibnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, walil walidaini, dan juga kepada kedua orang tua. Wa wujubu birrihima wa wasilatihima. Wajib juga hukumnya berbakti kepada mereka berdua dan menyambung tali silaturahmi kepada mereka. Yang keempat, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam rangka mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bi ilmun fala tuti'huma. Kalau kedua orang tuamu yang sebenarnya wajib untuk kamu taati itu ternyata mereka berusaha membawamu untuk mensekutukan Allah, maka Allah katakan fala tuti'huma, jangan kamu mentaati mereka. Ya, jangan taati mereka. Kenapa? Walaupun kita wajib untuk mentaati kedua orang tua, tapi kalau kedua orang tua menyuruh perbuatan yang diharamkan oleh Allah, maka la ta'ata fi makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam rangka mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian nomor 5, wujubut tiba'i sabil mu'minin al-muwahhidin. Hendaklah seorang itu mengikuti jalur orang-orang mukmin dan muwahhidin, ya. Wajib hukumnya mengikuti jalur orang-orang mukmin dan muwahhidin. Wa tahrimut tiba'il mubtadi'in, dan haram hukumnya mengikuti orang-orang yang pelaku bid'ah. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Itu saja kajian kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya, Anda boleh tanya langsung melalui via telepon, atau Anda juga boleh kirim melalui via WhatsApp.
Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari hamba Allah. Ustadz izin bertanya, Ustadz bagaimana jika yang menjadi orang tua zalim itu adalah ayahnya? Zalim dalam artian emosian, suka mencela, egois, padahal ayah ini sudah mengaji. Terkadang seringkali jika ibu memberikan masukan, nasihat dan ilmu buat anak-anak, ayah tak segan-segan mencela ibu tersebut di depan anak-anaknya. Yang membuat anak menjadi pribadi anak, yang membuat menjadi pribadi anak labil dan bingung. Bagaimana sikap seorang ibu terhadap anak-anaknya untuk melindungi anak tidak mencontoh sikap ayahnya dan membuat anak menjadi pribadi yang stabil? Mohon nasihatnya. Ikhwan rahimanallahu wa iyyakum. Dalam masalah ini tentunya yang pertama kita harus potong dulu akar permasalahannya. Akar permasalahan di sini muncul dikarenakan cara, sikap, tutur kata si ayah tidak baik, kasar, suka mencela dan lain-lain. Maka dalam masalah ini, maka ayahnya dulu diperbaiki. Ya, ayahnya dahulu diperbaiki. Kalau seandainya istri tidak bisa memberikan masukan, maka dia bisa melakukan yang lain. Mungkin minta yang lain, mungkin teman dari suaminya, ya, atau teman dari si ayah misalnya yang dekat dengan dia, mungkin dari si teman bisa lebih masuk ke dalam hati si ayah. Itu yang pertama ikhwah, karena itu memang pangkalnya. Yang kedua yaitu dari si anak sendiri. Ya, dari si anak sendiri. Ya, seorang ibu hendaklah ketika tidak bersama suaminya, dia beri pengarahan pada anak-anaknya bahwasanya apa yang dilakukan ayahnya itu tidak baik. Demikian. Tapi kalian tetap harus berbakti kepada ayah kalian walaupun itu memang tidak baik. Jangan ditiru. Jadi kita bicara dengan anak-anak ketika tidak ada si suami untuk jangan sampai mereka meniru ucapan si ayah yang kasar dan suka mencaci maki. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Berusaha dengan semaksimal mungkin. Jika ternyata si anak masih juga seperti itu, kita harus tahu bahwasanya al-hadi huwallah. Yang memberi hidayah itu Allah, bukan kita. Ya, yang memberi hidayah Allah, bukan kita. Kita hanya bisa menyampaikan dan melaksanakan tugas kita sebagai ibu dengan maksimal, ya, dengan maksimal. Mengenai hasil, Ustadz, saya sudah maksimal mengajarkan anak saya. Tapi kenapa anak saya masih seperti ini? Maka kita katakan al-hadi huwallah. Yang memberi hidayah itu Allah, bukan kita. Tapi tetap saja beban tanggung jawab pendidikan mereka ada di pundak kita. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Allahu alam bissawab. Jadi kalau suaminya pergi, cobalah diberi pengarahan pada anak-anaknya, karena kan kalau ibu itu kan lebih lama tinggal bersama anak ketimbang ayahnya. Allahu alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, adakah doa khusus untuk minta keturunan? Ana sudah menikah 2 tahun tapi belum memiliki keturunan. Jazakumullah khair. Allahu a'lam bishawab, enggak tahu. Ya. Tapi begitupun ya, antum yang bertanya ataupun anti yang bertanya, berdoa saja pakai bahasa Indonesia. Karena Allah tahu apa yang kita minta. Ya. Dengan adab-adab, laksanakan adab-adab berdoa. Mengucapkan salawat, kemudian memuji Allah, baru meminta. Tapi ingat, juga harus jauhkan semua penghalang-penghalang doa diterima. Apa itu diantaranya? Yaitu jangan sampai makan makanan yang haram. Demikian. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, ar-rajulun inna rajula yutilus safar asy'atha wa aghbar. Seorang laki-laki yang safarnya udah terlalu lama, panjang safarnya. Asy'atha wa aghbar, rambutnya kusut, wa aghbar, dan berdebu. Yamuddu yadaihi ila sama, dia naikkan kedua tangannya ke langit. Fayaqulu, dan berkata, ya Rabb, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Permasalahannya, wa masyrabu haram, minumnya haram. Kemudian masyrabu haram, wa aklu haram, makannya haram, wa malbasu haram, kemudian pakaiannya juga haram, wa ghudhiya bi haram,
dan mengkonsumsi hal-hal yang haram, fa anna yustajabulah, dari bagaimana mungkin dia akan dikabulkan. Demikian ikhwah. Jadi dalam masalah ini tetap saja bagi seorang muslim ya harus berupaya ya, harus berupaya dengan semaksimal mungkin berdoa dengan doa yang kita bisa, tidak harus bahasa Arab, bahasa Indonesia aja. Insya Allah Allah pasti tahu apa yang kita inginkan. Kemudian tentunya diiringi dengan usaha-usaha medis atau herbal. Demikian ikhwah ya. Karena kalau sekedar doa ya, walaupun ya bisa mungkin terjadi, tapi akan lebih baik harus ada actionnya kita. Kita harus betul-betul juga berbuat. Demikian. Mungkin diperiksa enzim apalah yang di tubuh kita, di mana masalahnya, kenapa kok tidak juga punya keturunan, masalahnya di suami ataukah istri, apakah istrinya sel telurnya terlalu sedikit sehingga susah untuk dibuahkan, atau mungkin sel spermatozoanya suami terlalu sedikit sehingga dia susah untuk menembus dinding daripada sel telur. Demikian. Atau mungkin mungkin sel spermanya sedikit, demikian. Atau nggak sehat. Nah, itu kan namanya menganalisa dan berusaha. Kalau nggak sehat, gimana supaya sehat? Kalau sedikit, gimana supaya banyak? Demikian kan, ikhwah. Jadi dengan demikian usaha harus disertai dengan doa. Doanya pakai bahasa Indonesia saja kalau kita tidak mengetahui apa doa khususnya. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya seorang muslim yang baru hijrah. Saya mengikuti beberapa kajian sunnah. Di antara majelis yang saya hadiri terdapat kalangan-kalangan yang mentahzir ustadz sunnah lainnya. Contoh perkara dakwah melalui media TV dan YouTube. Sedangkan saya dapat hidayah dari channel-channel TV sunnah. Karena saya masih pemula, saya belajar saya jadi bingung mengikuti. Tolong pencerahannya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Zaman sekarang ini ikhwah, untuk seperti itu tinggalkan aja mereka. Ya. Orang-orang yang suka mentahzir itu tinggalkan saja mereka. Anda nggak usah ikut di kajian mereka. Anda sudah, kalau memang tidak ada yang lain, ikuti aja melalui via internet, ikuti aja melalui via televisi. Ya. Abaikan aja apa yang mereka katakan. Tidak usah berteman dengan mereka. Bismillah, afan Ustadz, suami saya meninggal setahun yang lalu, tapi insentif imam masjidnya masih cair. Mohon penjelasannya bagaimana hukumnya Ustadz mengambil uang tersebut. Ya kalau seandainya panitia ataupun BKM masjid masih memberikan, dan mereka kan tahu ya, mereka kan tahu bahwasanya suami anti sudah nggak ada ya, mereka memberikan ya mungkin itu sebagai tanda bantuan untuk anti sebagai istri si imam. Demikian ikhwah rahimanallahu, terima saja ya, terima saja. Demikian. Kalau anti khawatir, coba tanya ke BKM, mana tahu BKM-nya nggak tahu. Demikian. Ya mungkin kadang-kadang kan ada yang istilahnya auto debit, imamnya sudah meninggal, biasanya langsung tiap bulan langsung secara otomatis masuk ke rekening imam gajinya. Tapi setelah imam yang meninggal dunia itu masih auto debit, demikian tanpa diketahui oleh BKM. Maka coba tanya dulu BKM, semoga itu memang benar, memang BKM punya keputusan untuk memberi anti santunan sebagai seorang janda. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Baik, itu saja ikhwah, azinallahu wa iyyakum, kajian kita, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.